Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan keberkahan. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita berada sekarang di Masjid At-Taqwa, Pamulang Estat, Tangerang Selatan. Masya Allah sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bagus sekali oleh Kaila. Masya Allah pada episode kali ini tema kita sangat menarik karena berkaitan dengan akhir tahun. Tema kita adalah menutup lembaran lama dengan rasa syukur. Nanti akan ada guru-guru kita yang akan memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kita. Yang pertama ada Abi Taufikur Rahman, kemudian ada juga Ustazah Kotrunada, dan juga ada Bunda Yati. Saya mau menyapa dulu nih adik kita Kaila. Kaila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Kaila ya, berkaitan dengan tahun baru, ada pertanyaan buat Kaila. Apa yang Kaila doakan dan inginkan di tahun 2026? Mudah-mudahan saya ingin terus menebarkan kebaikan. Amin, 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 amin. Menjadi anak yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan saya terus memberikan inspirasi bagi banyak orang. Amin. Dan saya mempunyai keinginan mudah-mudahan saya selalu istiqomah dalam menjaga ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga Allah ijabah doanya Kaila ya Bu ya. Baik, kita langsung akan mendengarkan tausiah dari guru kita Bunda Yati yang akan menyampaikan temanya adalah makna syukur dalam menyikapi masa lalu. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Kalam Hati di seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu solehah yang wajahnya glowing semua. Pemirsa dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, silih bergantinya waktu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada tahun Hijriyah, ada tahun Miladiyah. 2025 menuju 2026 sebentar lagi akan kita songsong. Catatan-catatan menggores dalam hidup kita Ibu. Kita itu sebetulnya hidup hanya 3 waktu Ibu. Yang pertama masa lalu. Yang kedua masa kini. Yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu Ibu udah gak bisa diapa-apain. Dia hanya pantas dijadiin arsip. Bila penting dibuka, bila ngerusak tutup lagi.
Masa lalu menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semua, Bu. Tidak perlu disesali, tidak perlu direka-reka, tidak perlu diandai-andai. Andai dulu begini, andai dulu begitu. Tidak bisa, Ibu sekalian. Mereka-mereka yang larut ke dalam masa lalu sama dengan mengubah hatinya menjadi hamba yang kubur nikmat. Ibu produk masa lalu, tapi alhamdulillah masih hidup di masa sekarang. Bersyukur kagak Ibu? Masa lalu di dalam agama Islam tidak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang Allah lihat masa sekarang. Apa Bu pesan Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, tetap bertakwa kepada Allah. Wal taldur nafsum ma qaddamat lighat. Persiapkan hari esok. Hari esok bukan hari Senin, Bu. Hari ini hari Minggu, esok hari Senin. Bukan. Hari esok adalah hari esok yang panjang yang akan kita lalui, Ibu. Persiapan kita udah seperti apa untuk melampaui hari esok? Kaca bandingnya adalah masa lalu. Umpama Ibu, kaca depan ketika kita nyetir mobil lebih besar daripada kaca spion. Betul? Kagak ada kaca spion lebih besar dari kaca depan. Apa maknanya? Tatap ke depan yang benar, bersih dan lebar. Sedikit-sedikit melirik ke kaca spion. Karena kalau kagak pakai ngelirik, takutnya kesenggol kiri kanan. Betul? Maka jadikan masa lalu kita kaca spion. Apa yang pernah terjadi? Jadikan muhasabah. Kata Nabi, orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas adalah mereka yang selalu bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin 2025 kita cerewet banget. Alhamdulillah hasil cerewet anak udah soleh-solehah. Kalau belum ustazah bagaimana? Rasanya udah capek tapi belum ada progres. Udah di 2026. Mohon maaf Ibu. Allah tidak pernah memberikan otoritas kepada kita untuk produk hasil. Tetapi Allah berikan kepada kita hak untuk melakukan proses dengan baik. Lakukan proses dengan baik. Jangan lupa Ibu, mohon kepada Allah, Rob, jadikan hamba ini orang tua yang manfaat untuk anak-anak dari waktu ke waktu. Kenapa Bu? Allah bersumpah demi masa kalau kita bersumpah demi Allah. Betul? Apa sumpah Allah? Wal-as. Demi masa. Dari muda sampai tua ya Bu. Ada perubahan fisik boleh jadi. Kenapa? Karena fisik sifatnya sementara. Dia tempo-tempo. Tempo-tempo kurus, tempo-tempo gemuk. Air muka, tempo-tempo enak dipandang, tempo-tempo bikin puyeng. Tapi batin Ibu sekalian adalah cerminan yang paling abadi. Wattaqullah. Karena itu bertakwa kata Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah melihat amal-amalmu kata Allah. Yang capek kelihatan, yang santai kelihatan, yang senang kelihatan, yang susah kelihatan. Tapi itu tidak akan bertahan lama Ibu. Karena ini dunia ada progresnya Bu. Kenapa Ibu sekalian? Semua adalah sebuah proses yang kita menginginkan hasil dari Allah. Makanya jangan lupa. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berikhtiar, telah berusaha, maka jangan lupa bertawakal kepada Allah. Apa yang kita persiapkan menyongsong masa depan? Berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Betul. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini hamba yang bisa masuk ke dalam jalan menuju husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Jangan sampai kau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sesat Ibu. Kenapa?
Setiap waktu, setiap saat ada perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap putarannya bukan harga yang murah yang harus kita sia-siakan, tetapi adalah harga mahal. Semua orang punya waktu 24 jam, namun menggunakannya berbeda-beda. Karena itu, jadilah hamba yang mampu merefleksikan diri tahun baru ini. Di tahun 2026, mudah-mudahan iman bertambah. Rezeki nambah, kontrakan nambah, cucu nambah, berat badan juga nambah. Nah ini yang jadi problem. Amin ya robbal. Mudah-mudahan membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda Yati untuk ilmunya. Jadi kayak lihat kaca spion Bu katanya ya. Di depan kacanya lebar, kita lihat pandangan jauh ke depan. Tapi jangan lupa sekali-sekali lihat ke belakang. Ya Masya Allah, terima kasih Bunda ya. Dan mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik. Tadi kata Bunda Yati adalah lebih baik imannya di 2026. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, kita akan terus mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada Abi Taufikur Rahman dan juga Ustazah Qatrun Nada. Tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tahun 2026 memberikan kebaikan untuk kita semua, keselamatan untuk bangsa. Jadikan hamba ini orang tua yang manfaat untuk anak-anak. Berbicara umur, percis kayak batu es. Dipakai, nggak dipakai bakalan habis. Yang namanya berkah itu bukan jumlahnya. Kita pengen gitu punya hidup tuh Kalam bahagia. Hati spesial Tahun Baru Minggu 28 Desember pukul 1 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid At-Taqwa, Pamulang Esta, Tangerang Selatan. Dan tema kita yang sangat menarik berkaitan dengan akhir tahun, yaitu menutup lembaran lama dengan rasa syukur. Kita akan melanjutkan lagi tausiah dan mendengarkan ilmu dari guru-guru kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Abi Taufikur Rahman. Dengan temanya adalah belajar dari kesalahan, bukan terjebak dalam penyesalan. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Kalam Hati dimanapun Anda berada, ya Allah, metik tomat yang ada di taman. Buat semur dan soto kaki, salam hormat semuanya dari Al-Faqir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia yang baik bukan manusia yang gak pernah berbuat salah. Oleh karenanya Kanjeng Nabi dengan sabdanya yang begitu indah mengajarkan kepada kita. Kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'in at-tawabun. Adapun setiap anak cucu Adam pasti adalah dirinya, sunnatullahnya, qadarullahnya punya salah. Tapi sebaik-baik yang dirinya punya salah lantas mau memperbaikinya dengan cara bertobat dan memperbaikinya untuk lebih baik lagi. Para bunda solihat rahimakunallah. Oleh karenanya Kanjeng Nabi dengan bahasa yang indah menambahkan lagi. Dikutip oleh Abu Zakaria Syarab An-Nawawi dalam kitab masyhurnya yang bernama Kitab Riyadus Shalihin. Apa kata Kanjeng Nabi? Al-Kayyisu. Adapun orang yang cerdas, satu cirinya mandana nafsahu. Orang yang selalu pandai melakukan introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut. Lantas mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Intinya kalau kita sadar diri kita salah
Dan semoga besok Allah izinkan ketemu lagi dengan 2026. Lantas mereka yang cerdas memperbaiki kesalahannya, mengganti dengan hal yang baik. Karena jujur, walaupun tahun bertambah hakikatnya, punten. Tapi sebenarnya umur kita makin nambah makin kurang. Sementara berbicara umur, percis kayak batu es. Dipakai nggak dipakai bakalan habis. Yang namanya umur makin berkurang, tapi bicara dosa, kurang apa makin nambah? Ya Allah Bu, makanya pantas kalau Nabi dalam Isra Mi'raj dipertemukan dengan penghuni neraka, banyakkan perempuan. Bukan perempuan di kalam hati, bukan. Bu, kalau di sini mah calon-calon bidadari surganya Allah ini. Sebagai renungan buat kita. Di mana untuk kesalahan-kesalahan kita yang lalu, lantas memperbaiki dengan cara memperbaiki dengan taubatan nasuha, satu qasidah saya bacakan. Boleh didengar ya Bu ya? Zunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya jalali. Yang apal ayo bareng-bareng. Wa umrina kisun fikul liyaumin wa dhambi zaidun kaifa timali. Jujur Bu, enak apa enggak? Jawab yang enak kah? Jujur apa? Enak apa enggak tuh? Tahu enggak artinya? Lah coba itu. Bayangkan pemirsa yang enggak tahu aja bilang enak, gimana yang tahu? Bu, Pak, manusia yang baik bukannya enggak punya salah. Tapi manusia yang baik yang sadar dirinya pernah berbuat salah, lantas memperbaikinya dengan cara meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena tadi dibacain tuh kalau kita merenung. Di sepertiga malam, di suasana malam, di keheningan malam Bu, ya Allah kita baca begitu. Zunubi, dosa-dosa kuring ya Allah. Dosa-dosa hamba ya Allah. Mislu a'da dirimal, percis banyaknya kayak pasir yang ada di lautan. Ada yang bisa ngitung jumlah pasir di laut berapa? Banyak apa dikit? Itu perumpamaannya. Lantas pahabli, tolong apa ya Allah, berikan hidayah ke dalam hati ini, lantas mau bertobat kepadamu. Jujur Bu, umur kita bukan anak ABG lagi. Saya lihat dari wajah-wajahnya udah banyak jelita, jelang 50 tahun. Bahkan banyak yang sudah lolita, lolos 50 tahun. Nah, ya Allah dalam kesempatan yang baik ini, bahasa hati saya yang saya tuangkan lewat pantun boleh? Nebus obat ke Margonda. Di Antarijal penjaga Toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda. Karena ajal datang secara tiba-tiba. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Abi. Luar biasa Masya Allah ilmunya. Jadi tadi kata Abi adalah manusia yang baik bukan yang tidak pernah punya dosa. Tapi yang mau memperbaiki diri. Ya, mudah-mudahan kita semua memperbaiki diri Bu ya. Bertaubat sehingga nanti di akhir hidup kita Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah sekarang kita akan langsung saja mendengarkan tausiah berikutnya nih dari guru kita. Yang berikutnya adalah Ustazah Kotrunada dengan tema taubat dan syukur awal baru yang diberkahi. Silakan Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga yang saya cintai seluruh jamaah, baik yang menyaksikan melalui layar kaca, wabil khusus yang hadir bersama di mimbar Kalam Hati. Alhamdulillah. Syukur nikmat pada hari ini Allah kasih kita punya badan yang sehat. Yang hadir kelihatannya semuanya sehat. Sehat badannya, sehat dengkulnya, sehat kantongnya. Sehat kantongnya Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Sesuai dengan tema saya hari ini, ayo kita meraih berkah. Bagaimana caranya? Dengan bertaubat dan jangan lupa bersyukur. Kalau kita taubat, kalau kita bersyukur, awal mula keberkahan. Bu, kita semua pengen hidup berkah betul? Kita pengen hidup bahagia betul? Pengen punya uang banyak betul? Yang namanya berkah itu bukan jumlahnya. Kita pengen gitu punya hidup tuh bahagia. Yang namanya berkah itu belum habis udah datang lagi. Duit di kantong masih ada, udah datang lagi duit. Makanan belum habis di meja, udah ada lagi yang ngirimin. Badan yang sehat, alhamdulillah tambah sehat. Bu. Tapi nilai keberkahan itu ada terletak pada apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dibawa gampang ibadah kepada Allah. Duit yang ada insya Allah enteng dipakai buat sedekah. Apalagi makanan yang ada enggak pelit, koret, medit, bakhil, merepet jahe, meregehese. Kita senang bagi sama orang lain. Kemudian badan kita yang sehat, senang kita buat bawa ibadah. Waktu yang luang, senang kita pakai juga buat taat kepada Allah. Itu yang namanya berkah. Jadi berkah itu bukan jumlahnya yang banyak. Alhamdulillah dikit, kalau berkah insya Allah hidup bakal bahagia dunia akhirat. Cuma masalahnya orang menilai itu banyak udah pasti berkah. Belum tentu. Yang hadir di sini insya Allah duitnya 2M ada kali ya. M apa? Ember. Embernya bocor apa enggak kira-kira tuh? Kayaknya mah 1M mah enggak ada gitu. Insya Allah mah ada. Tapi kalaupun enggak sampai, tapi yang penting berkah itu ziyadatul khair. Yang namanya berkah, yang ada nambah tapi nambahnya dibawa kebaikan kepada Allah. Cuma jamaah sekalian gak banyak tuh. Gak banyak orang yang dia punya, dia bawa ibadah kepada Allah. Sebab apa? Mungkin sebab pertama karena dia banyak dosa tapi belum mohon ampun kepada Allah. Sebab yang kedua, nikmat yang Allah kasih belum sempat dia syukuri. Dia tidak melihat ada nilai kebaikan sehingga susah banget buat bersyukur kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, kunci kalau pengen dapat berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Yang kita punya enteng dibawa ibadah, kuncinya adalah dengan 2 cara. 1, banyak-banyak baca istighfar. Banyak kita bertobat kepada Allah. Apalagi bulan ini adalah bulan Rajab. Bulannya istighfar. Ya, boleh kita mengamalkan istighfar. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Atau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Allah sedang memberikan banyak pengampunan,
banyak penghapusan dosa kepada kita. Mudah-mudahan fakultus taghfiru innahu kana ghaffara. Kalau kita udah banyak istighfar, Allah hapusin dosa-dosa kita. Dosa kita habis, maka apa yang kita punya gampang kita bawa buat ibadah. Insya Allah hidup tambah Yang kedua, apa yang Allah kasih sama kita, kita niatin banyak syukurnya. Pokoknya banyak duit, alhamdulillah. Nggak punya duit? Ada yang begitu? Kadang-kadang banyak duit alhamdulillah, nggak punya duit innalillah. Mulai sekarang mudah-mudahan banyak duit alhamdulillah, punya keterbatasan juga alhamdulillah. Karena nikmat bukan hanya uang. Nikmat itu, nih ibu duduk di sini, hati tenang, insya Allah kalau kita syukur nikmat, la in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi nikmat sama Allah, dengan demikian hidup kita insya Allah tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Kotrunada. Jadi istighfar dan bersyukur ya, Masya Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah tambah nikmat kita ya Bu. Tadi kata Ustazah lah, yang berkah adalah semua yang kita bawa untuk ibadah. Gampang sekali. Dan setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya siapa? Ke guru-guru kita boleh angkat tangan? Wah, banyak sekali. Tahan dulu Bu ya, tahan dulu. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tahun 2026 memberikan kebaikan untuk kita semua, keselamatan untuk bangsa. Jadikan hamba ini orang tua yang manfaat untuk anak-anak. Berbicara umur, percis kayak batu es. Dipakai, nggak dipakai bakalan habis. Yang namanya berkah itu bukan jumlahnya. Kita pengen gitu punya hidup tuh Kalam bahagia. Hati spesial Tahun Baru Minggu 28 Desember pukul 1 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Oh, di tahun 2026 nanti ya? Di tahun 2026 nanti saya sih berencana agar lebih rajin beribadah lagi dan bisa pergi umroh sekeluarga. Menurut saya sih resolusi 2026 bagi saya yang pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Saya berharap saya tuh selalu konsisten dalam berbusana yang menurut syariat Islam. Terus saya juga berharap saya tuh selalu konsisten dalam melakukan ibadah 5 waktu. Kalau untuk saya pribadi, resolusi di 2026 nanti sih saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara lebih rajin ibadahnya. Terus juga belajar mencoba berbagi sama dengan yang lain, kayak gitu sih. Untuk resolusi aku di tahun 2026, yang pertama adalah untuk mengupgrade diri aku sendiri dari tahun sebelumnya, kayak menjadi lebih baik. Terus dari segi agama, dari perilaku kayak sholatnya lebih ditekunin 5 waktunya, terus menjaga pandangan juga, terus menjaga batasan ke lawan jenis. Oke, kalau menurut saya mungkin resolusinya semakin lebih peduli lagi terhadap masyarakat, karena kan sekarang kita lagi ada isu bencana juga ya. Mungkin kedepannya saya berharap masyarakat itu lebih peduli terhadap membantu masyarakat, tapi tidak melihat dari sisi keagamaannya. Jadi apapun agamanya mereka tetap saling peduli dan membantu. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid At-Taqwa, Pamulang Estat, Tangerang Selatan, Masya Allah. Dan kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tadi tentang bagaimana bersyukur, beristighfar, memohon ampun dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah menyaksikan tayangan Vox Pop tentang apa sih resolusi dan keinginan dan harapan dari orang-orang di luar sana di tahun 2026. Ya, kita doakan ya Bu ya, semoga semua harapan yang baik-baik Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, sekarang waktunya Luwak White Coffee bagi-bagi rezeki. Waduh, Masya Allah. Ada uang 1 juta rupiah buat ibu-ibu yang ada di Masjid At-Taqwa yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Mau 1 juta Bu? Mau ya? Mau 1 juta? Wow, oke, ini persembahan dari Luwak White Coffee. Tapi sebelumnya saya kasih informasi bahwa Luwak White Coffee bukan hanya rasanya enak, tapi nyaman di lambung. Dan pastinya sudah bersertifikasi halal. Dan untuk menjawab pertanyaannya ada passwordnya Bu. Kalau nanti passwordnya salah, sudah di depan,
Mohon maaf mesti kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing ya. Passwordnya kalau saya bilang luwak white coffee. Pastinya halal. Baik, ingat-ingat ya Bu ya. Baik, sekarang pertanyaannya saya bacakan dulu. Disimak baik-baik Bu. Pertanyaannya, sikap yang tepat saat mengingat kesalahan masa lalu menurut Islam adalah A. Menjadikannya pelajaran dan penyesalan. B. Menjadikannya pelajaran untuk memperbaiki diri. C. Putus asa dan berhenti berusaha. Yang kerudung biru, ibu yang pakai kacamata boleh maju ke sini? Ya ibu. Ya ini, ibu silakan. Ya ibu yang pakai kacamata. Nah iya ibu. Ya baik sini bu, maju ke depan. Boleh. Wah supporternya banyak nih ya. Masya Allah. Silakan, boleh kasih jalan bu. Coba sambil jalan ke depan, passwordnya diingat-ingat, takutnya salah. Ibu assalamualaikum, boleh di sini. Sebutkan namanya dan dari mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanti dari Majelis Taklim Pamulang Estate At-Taqwa. Oke dari Pamulang, baik. Passwordnya luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum dan pastinya halal. Wah, Masya Allah. Sangat meyakinkan ya. Bagaimana? Aman ya, baik Ibu. Aman ya. Lulus untuk passwordnya. Baik, sekarang pertanyaannya tolong simak baik-baik. Saya ulang pertanyaannya, sikap yang tepat saat mengingat kesalahan masa lalu menurut Islam adalah A. Menjadikannya pelajaran dan penyesalan. Menjadikannya pelajaran untuk memperbaiki diri. C. Putus asa dan berhenti berusaha. B. Apa itu? Menjadikan pelajaran untuk perbaikan diri. Wah benar, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Wah, baik. Selamat Ibu sekali lagi. Boleh saya pegang mic-nya. Boleh kembali ke tempat Ibu ya. Terima kasih banyak. Selamat buat Ibu sudah dapat 1 juta rupiah. Terima kasih buat Luwak White Coffee yang sudah memberikan rezeki buat ibu-ibu yang hadir di Masjid At-Taqwa. Semoga semakin berkah ya. Baik. Kita lanjutkan, siapa yang mau bertanya ke guru-guru kita? Ibu yang mau bertanya siapa? Nah, baik silakan. Ibu ini depan boleh langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Susilawati dari Majelis Taklim Pandeglang, tepatnya di Sarakancana. Izin bertanya untuk Ustazah Quratunada. Bagaimana cara membentuk mindset agar kita melihat ujian yang diberikan itu adalah bentuk rasa kasih sayang dari Allah, bukan bentuk hukuman untuk kita. Itulah pertanyaan dari saya Ustazah, mohon kiranya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah langsung dijawab. Masya Allah ya, ini bagus pertanyaannya. Gimana nih biar dalam pikiran kita itu bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Dan bahkan bentuk cintanya Allah kepada kita. Nih jamaah sekalian, kalau memang ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, ada sesuatu yang bikin hati kita sakit, yang kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh disakitin suka bilang gini, aduh sakitnya tuh di... Jangan terburu-buru menyalahkan Allah, jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Yang pertama adalah kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita pikir-pikir, kita hitung-hitung apakah memang apa yang terjadi, apa ujian tersebut, musibah tersebut adalah sebab karena kita jauh sama Allah. Itu yang pertama adalah kita muhasabah sehingga kita tidak mengutuk keadaan, ya. Pasti kalau kita muhasabah nanti kita akan mudah kembali kepada Allah. Hakikatnya orang kalau diuji itu Allah sayang sama dia. Kata Nabi iza ahabballahu abdan ibtalah. Ketika seorang hamba dicinta pasti Allah akan mengujinya. Ya, bagaimana cara memasukkan pikiran itu dalam pikiran kita Ustazah? Nih jamaah sekalian, ketahuilah kata Nabi kalau ada orang yang sedang diuji. Mukminah, muslimah, dia mendapatkan sebuah ujian,
sesuatu yang nggak sesuai dengan harapannya. Apakah badannya yang sakit, ataukah uangnya yang hilang, hatinya gelisah, bahkan hanya sedikit luka karena tertusuk duri, pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Bu, jadi kalau ada sesuatu yang gak sesuai harapan kita, ya, maka yakinlah bahwa di balik kesakitan, di balik kesulitan itu pasti Allah sedang mengikis dosa-dosa kita. Pernah gak sih kita berpikir kalau lagi pakai pentul nih, emak-emak, ibu-ibu suka pakai pentul, pas pakai pentul tiba-tiba aduh ketusuk. Kira-kira begitu ketusuk yang diucap biasanya gimana? Ya Allah, astagfirullah, innalillah gitu ya. Itu diantara yang tidak kita sadari bahwa Allah pengen namanya disebut oleh lisan kita. Kalau ibu lagi kesandung, saya mau tanya, lagi kesandung. Kira-kira ketika kesandung yang diucap apa? Astagfirullah, innalillah. Ya Allah, kan gitu. Allah senang nama mulianya kita ucap. Jadi kita berhusnuzon ketika ada sesuatu yang menimpa kita, Allah pengen nama mulianya kita ucap-ucap, kita berzikir kepada Allah. Saya mau tanya Bu, kalau lagi diuji, kira-kira sholatnya panjang apa pendek? Ibu sholatnya khusyuan mana, lagi diuji apa enggak diuji? Doanya khusyuan mana, panjangan mana, lagi diuji apa enggak diuji? Itulah jawabannya. Allah pengen kita berlama-lama dengan Allah. Ya, ketahuilah ketika sesuatu menimpa kita, Allah sedang menghapuskan dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita. Bahkan yang ketiga, Allah akan siapkan surga buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Kotrunada. Jadi kalau ada ujian menimpa itu sebenarnya Allah sayang sama kita. Sayang sama kita supaya kita ingat kembali kepadanya. Dan lebih dekat lagi sama Allah Pasti. ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Baik, siapa lagi mau bertanya Bu? Nah, sebelah kanan saya. Boleh silakan Ibu ke Abi Taufikur Rahman. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tarinur Aini dari Majelis Ta'lim Al-Barokah Ciamas, Banten. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustadz Taufikur Rahman, apa yang harus kita lakukan ketika kesalahan-kesalahan di masa lalu kita itu terus-terusan diungkit oleh orang lain, yang padahal semua manusia mempunyai kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tapi ketika kesalahan-kesalahan di masa lalu kita itu terus-terusan diungkit, kan lama-lama kita kesel juga ya Pak Ustadz ya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok sama Abi, cocok sama Abi. Jadi dosa masa lalunya dibahas terus sama orang. Wah, ini menarik sekali ya. Abi, jawabannya tahan dulu boleh? Tahan, siap Bu, jawaban tahan dulu ya. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tahun 2026 memberikan kebaikan untuk kita semua, keselamatan untuk bangsa. Jadikan hamba ini orang tua yang manfaat untuk anak-anak. Berbicara umur, percis kayak batu es. Dipakai, nggak dipakai bakalan habis. Yang namanya berkah itu bukan jumlahnya. Kita pengen gitu punya hidup tuh Kalam bahagia. Hati spesial Tahun Baru Minggu 28 Desember pukul 1 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid At-Taqwa Pamulang Esta Tangerang Selatan. Dan tema kita adalah berkaitan dengan akhir tahun, yaitu menutup lembaran lama dengan rasa syukur. Tadi ada pertanyaan, Ibu dari Ciamas, Banten ya Bu ya. Pertanyaannya gini ke Abi nih, Abi kalau ada orang yang selalu mengungkit masa lalu dan kesalahan kita. Ya. Apa sikap kita? Karena kita jadi emosi juga Abi kata Ibu. Nah gimana silakan Abi. Itu Ibu Ratu nanya saya langsung dapat pantun. Waduh Masya Allah. Iya, silakan jadi Abi. burung parkit minum teh anget. Cakep. Kecil lambar pergi berenang. Cakep. Yang begitu jujur sakit banget. Tapi Cakep. sabar, orang sabar pasti menang. Masya Allah. Ya, yang pertama bukan kata saya. Abu Zakaria Syarab An-Nawawi dalam kitab Riyadus Sholihinnya di mana mengutip bahasa Kanjeng Nabi dan ini berisi sumpah. Bapak Ibu, berarti kalau sumpah penting apa enggak? Penting.
Sumpah dipakai satu presiden dilantik. Betul apa enggak? Sumpah dipakai di persidangan, di saat terdakwah akan membela kebenaran. Betul apa enggak? Dan di sini Nabi bersumpah. Salah satun uqsimu alaihinna. Bermula kata kanjeng Nabi 3 hal aku bersumpah. 3-tiganya yang saya nggak sebutin, langsung masuk ke poin pertanyaan Ibu Ratu. Di antara salah satu 3 sumpah Nabi, perihal yang kita diungkit-ungkit, yang kita dijelek-jelekin. Tentang masa lalu kita akhirnya, kan kita jadi nggak sabar. Ingat kata Nabi, wala zulima abdun mazlamatan sobaro ilaiha illa zadahullahu ta'ala izzan. Tuh, ini sumpah Nabi loh. Apa artinya? Wala zulima abdun, dan tidaklah seseorang yang dizolimi. Habis nama kita tuh dijual begini, digoreng begitu, naudzubillah min dzalik. Ya, hampir dengar kanan kiri kedengeran semuanya. Bu, Pak, kata Nabi sobaro ilaiha. Dia nggak lawan dengan emosi. Dia nggak lawan dengan curhat di story. Dia nggak lawan dengan curhat di sosmed. Dia sabar. Hakikatnya di dunianya yang begitu, illa zadahullahu ta'ala izzan. Allah lagi mau angkat derajatnya. Mau diangkat ke derajatnya? Lah jangan ditimpalin yang begitu udah. Itu yang pertama. Untuk di dunia. Kita nggak selama-lama di dunia, tapi kita bakalan meninggal. Betul apa enggak? Karena yang namanya mandi di sumur rambutnya basah, lepas kacamata tumpang taruh rumah mertua. Umur emang gak berasa, gak taunya kita udah pada tua. Nah, sekarang untuk jangkauan panjang ke depan. Satu hadis lagi saya bacakan. Buat mereka yang sabar Mas Dude, gak melawan lagi dengan emosi. 3 macam juga Nabi berjanji. Salah satun. Di mana bermula 3 macam ini, ada khalahullahu ta'ala al-jannata bigoiri hisabin. Masuk sorga nggak pakai dihisab. Emang berat nih. Ngomongnya jujur, gampang, makanya nggak segampang ngomongnya. Tapi siapa yang bisa pakai, Nabi memberikan jaminan. Ini janji Nabi loh, ingat, bukan janji pilkada. Karena kalau pilkada beda tipis sama pilkada. Apa bedanya saat pilkada ibu lupa jadi. Pilkada banyak kan begitu jadi. Tapi kalau janji Nabi ada suling, ada peniti. Gusti Allah, kanjeng Nabi nggak akan pernah berpaling ke lain hati. Apa diantaranya itu? Ta'fu amman zolamaka. Kamu mau meridoi. Kamu mau memaafkan sama orang yang udah ngezolimin kamu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau kita bersabar, itu bagian dari menaikkan derajat ya Bi ya? Ya Allah Mas Dude, bola makin ditendang-tendang makin nyungsep apa makin naik? Makin naik. Iya Masya Allah. Logikanya. Ibu Ratu sudah jelas ya. Semoga semuanya kita bisa bersabar nih Bi ya. Walaupun berat tapi tetap sabar itu ganjarannya lebih besar tadi. Surga ya Bi ya? Iya dong. Masya Allah. Tanpa dihisap. Tanpa dihisap, baik. Sekarang kita langsung ada nih satu pertanyaan untuk Bunda Yati dari teman hati. Tapi kirim video via virtual. Ini saya bacakan pertanyaan buat Bunda Yati adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pelangi Bandung dari Siraj dari Jakarta. Dan saya ada pertanyaan untuk Ustadz dan Ustazah. Pertanyaannya, kita dituntut untuk selalu percaya rencana Allah pasti lebih baik. Tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu saya kecewa. Apakah ini bisa dikatakan kalau iman saya kurang? Terima kasih. Bunda, kita dituntut untuk selalu percaya pada rencananya Allah. Karena rencana Allah itu lebih baik. Tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu saya kecewa Bunda. Apakah ini bisa dikatakan kalau iman saya kurang? Silakan Bunda. Manusia yang kuat itu bukan yang tak pernah goyah. Tapi dia yang mampu berjalan bersama luka yang pernah ada. Jadiin status. Kecewa siapa manusia di dunia ini yang gak pernah kecewa. Ini orang Pamulang, orang Serang, orang Bandung, Cirebon, ya, dan sebagainya.
Siapa yang tidak pernah kecewa di dunia ini? Bahkan para ambia, ibu para ambia, anak para ambia. Ibu, kalau kita baca bagaimana ibu? Kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Begitu sedang kuat-kuatnya bu, nyusu sama ibunya. Allah perintahkan lepaskan Musa. Itu Allah ceritakan bu dalam surah Al-Qasas ayat 5 ibu. Tapi apa kata Allah? La takhafi wa la tahzani. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Kecewa mesti ada. Tapi bagaimana respon orang beriman itu berbeda dengan yang tidak punya iman. Kenapa kekecewaan dikaitkan dengan iman? Karena kecewa adalah buah dari ketidaksabaran. Kecewa adalah efek dari suudzon pada Allah. Padahal apa yang kita katakan baik belum tentu baik menurut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita banyak enggak tahu tapi kita sering sotoy. Gini Pak, kalau nggak dapat begini nanti anak kita begini-begini. Ibu, kita boleh punya anak tapi kita bukan yang menentukan masa depan anak. Allah punya kuasa. Bahkan untuk hari esok tahun 2026 apa yang terjadi. Meskipun kita nulis status semanis mungkin. Maka semuanya kudrah dan iradah Allah ada di sana ibu. Hanya sebagai manusia biasa, ma qadarullah khair. Apapun yang Allah takdirkan pada kita itu baik. Jangan sanjung dan puja mantan. Karena belum tentu kalau jadi sama mantan bisa subur kayak sekarang. Paling berasa Abi Taufikur Rahman. Kenapa? Mantan biarlah mantan, yang terpenting hidup kita sekarang. Betul Bu? Ketemu mantan rejeki jangan diceritain sama suami jadi penyakit. Enggak semua yang kita lihat diceritain. Kenapa ibu sekalian? Karena permainan hati ini tergantung bagaimana yang punya hati. Makanya kita sering bermohon kepada Allah. Ya mukallibal qulub. Wa ya mukallibal qulub. Apalagi tadi kata Ustazah Nada ini bulan Rajab ibu, bulannya istighfar. Ibu-ibu sering istighfar Ustazah, tapi istighfarnya beda. Apalagi kalau ngomelin anak, astagfirullah. Ujungnya kagak enak Ustazah, tapi di bulan Rajab kita istighfarnya yang enak ibu. Istighfar pertanda kelemahan kita di hadapan Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, terima. Kenapa? Karena kita yakin salah satu cermin keimanan orang yang beriman, menerima dan ridha pada takdir Allah Subhanahu. Wallahu alam, mudah-mudahan takdir kita kalau ditimpahkan dengan keinginan kita berantakan hidup kita. Karena takdir Allah di tangan takdir kita di tangan Allah, maka keinginan kita tidak selalu karena rahman dan rahim Allah. Allah tangguhkan, Allah sesuaikan dengan kemampuan kita. Wallahu alam. Masya Allah, baik, terima kasih Bunda. Jadi semuanya itu Allah yang atur ya. Kita hanya bisa berdoa, Allah yang memutuskan. Masya Allah ya. Ibu-ibu semua ya, jadi hari ini kita dapat ilmu baru ya Bu ya. Tentang bagaimana sih kita mensikapi syukur kita di akhir tahun. Semoga tahun depan Allah berikan yang lebih baik lagi. Lebih bersyukur, nikmatnya ditambah sama Allah. Rezekinya bertambah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih buat guru-guru kita. Abi terima kasih banyak. Bunda Yati terima kasih banyak. Ustazah Kotrunada terima kasih. Dan semua yang hadir di masjid ini. Dari Banten, dari Serang, dari Cirebon, dari Pamulang. Terima kasih banyak. Dan buat teman hati semua yang ingin masjidnya dikunjungi oleh tim Kalam Hati, silahkan langsung komen atau DM di Instagram @dikalamhati. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Kalam Hati. Namanya adalah Kalam Hati. Banyak konten yang bermanfaat dan bisa menambah ilmu buat kita semua. Baik, saya pamit dulu. Terima kasih, sampai ketemu di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.